Oke, terima kasih waktunya Mas Huda. Perkenalkan, nama saya Rinda Wahyuni, saya alumni LPDP, teman sekelas Mas Oktav waktu di Fasilkom UI, jadi saya lulusan Magister Ilmu Komputer. Waktu LPDP saya di PK 78 dan sekarang bekerja sebagai data engineer di PT Bank Mandiri. Oke, sekarang saya ingin berbagi pengalaman ketika saya mengikuti seleksi LPDP selama menjadi awardee dan ketika saya sudah lulus sebagai alumni LPDP. Oke. Nah, seperti kita ketahui bahwa LPDP itu adalah beasiswa terbaik dan terbesar di Indonesia. Ya kan ya? Apa itu LPDP? Nah, LPDP adalah singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi sebenarnya LPDP itu dia adalah salah satu lembaga di bawah Kementerian Keuangan. Beasiswa yang diberikan sendiri namanya adalah Beasiswa Pendidikan Indonesia. Tapi karena yang memberikan LPDP, jadi kita dikenalnya dengan beasiswa LPDP. Nah, LPDP ini mengizinkan kita untuk kuliah di seluruh universitas terbaik di Indonesia di 275 kampus, 33 negara. Dan untuk yang ingin kuliah di dalam negeri, jangan khawatir, LPDP juga menyediakan beasiswa untuk di kampus dalam negeri, yaitu di 53 kampus dalam negeri. Oke. Dan untuk kampusnya sendiri, LPDP hanya mengizinkan kita untuk kuliah di kampus terbaik. Jadi misal kalau kita ingin ke Amerika, tapi peringkat kampusnya itu tidak lebih baik dari UI, maka tidak akan pernah diizinkan. Seperti itu. Kemudian ada beasiswa apa aja di LPDP. Yang pertama adalah beasiswa umum, afirmasi, dan targeted group. Di beasiswa umum itu ada BPI reguler, BPI dokter spesialis, perguruan tinggi tingkat utama dunia yaitu di Oxford, Harvard, dan lain sebagainya. Kemudian beasiswa disertasi dan beasiswa co-funding. Nah, yang kedua adalah beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini dikhususkan untuk alumni bidik misi, 3T, atau di daerah tertinggal, keluarga prasejahtera, Indonesia Timur, disabilitas, santri, dan prestasi olahraga. Kemudian apa bedanya beasiswa umum dan beasiswa afirmasi? Kalau di umum, TOEFL yang disyaratkan harus lebih dari 500. Sedangkan kalau kita apply pakai beasiswa afirmasi, TOEFL yang disyaratkan minimal hanya 400. Jadi untuk teman-teman yang dari alumni bidik misi, 3T, keluarga prasejahtera, kemungkinan peluang besar untuk bisa kuliah S2 dengan beasiswa LPDP. Nah, selanjutnya adalah targeted group, yaitu BUDI. BUDI ini adalah beasiswa unggulan dosen Indonesia, khusus untuk dosen-dosen yang udah S2, khusus untuk dosen dari S2 yang ingin melanjutkan S3. Kemudian beasiswa TNI Polri, Olimpiade, dan Kesenian. Mengapa harus LPDP? Nah, menariknya adalah, pertama, beasiswa LPDP adalah beasiswa langsung dari pemerintah RI. Jadi dananya langsung diambilkan dari 20% APBN negara. Nggak ada, jadi lumayan besar karena dia langsung diambilkan dari 20% APBN negara. Yang kedua adalah tidak ada ikatan dinas. Setelah kita lulus dari kampus menjadi alumni APDP, maka kita tidak diwajibkan untuk bekerja di kementerian, di APDP, pokoknya bebas kemanapun asal itu masih di Indonesia. Yang ketiga adalah fully funding, mulai dari pendaftaran ke kampus, kemudian settlement allowance, yaitu adalah biaya kepindahan, kemudian tuition fee, ada uang buku 2 kali dalam masa studi, yaitu 1 tahun sekali, kemudian ada biaya seminar, biaya publikasi, ada juga living allowance, biaya beasiswa visa, kemudian biaya wisuda, research, dan sebagainya. Yang terakhir adalah networking. Setelah kita menjadi alumni award di LPDP, otomatis kita akan terhubung dengan award di seluruh dunia. Nah, bayangkan. Dari situ kita akan memiliki koneksi yang bagus dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Selain itu, setelah lulus, kita akan bergabung dalam organisasi Mata Garuda. Itu adalah organisasi profesional terbesar di Indonesia. Tahapan seleksinya basically ada 3, yaitu seleksi administrasi, asesmen online, dan interview. Yang baru ini adalah asesmen online test. Dia baru ada sekitar tahun 2019. Mohon dikoreksi untuk pemateri selanjutnya kalau saya salah. Karena pada saat saya mengikuti seleksi APDP belum ada asesmen online test. Nah, di seleksi administrasi ini intinya adalah APDP akan seleksi berkas-berkas yang kita submit. Nah,
Bagaimana kita bisa tahu persyaratannya? Silahkan buka beasiswa.lpdp.kemenko.go.id. Di situ kita bisa membuat akun dan login, kemudian akan ada syarat-syaratnya. Pertama yaitu print out formulir pendaftaran, ijazah S1, transkrip nilai, surat rekomendasi, surat pernyataan, surat tugas belajar, KTP, surat keterangan tidak mampu untuk dari afirmasi, slip gaji orang tua, slip gaji pendaftar, rekening listrik 3 bulan terakhir, surat keterangan penerima beasiswa bidik misi untuk afirmasi, kemudian sertifikat lainnya, LOE kalau udah ada, sertifikat bahasa asing, bisa TOEFL ITP, bisa IELTS atau TOEFL IBT. Kemudian rencana studi, surat berbadan sehat, kartu keluarga, dan SKCK. Semuanya bisa dilihat di beasiswa.lpdp.kemenko.go.id. Yang kedua adalah asesmen online test. Pertama adalah potensi akademik. Ini mirip-mirip dengan TPA Bappenas. Jadi saran saya untuk bisa lolos ini adalah banyak berlatih TPA Bappenas. Yang kedua adalah soft kompetensi. Ini tes psikologi. Kalau untuk tes psikologi, saya kurang tahu gimana triknya. Yang penting kita mengerjakan apa adanya, jujur, dan sesuai sama diri kita. Oke, yang ketiga adalah on the spot essay writing. Nah, essay ini gimana? Kita akan diminta membuat sebuah essay dengan dengan jumlah kata yang sudah ditentukan. Essay ini biasanya berkaitan dengan fenomena-fenomena yang sedang marak sekarang, yang sedang banyak diperbincangkan, tapi tidak untuk soal politik. Yang ketiga adalah interview dan verifikasi berkas. Nah, sebelum kita interview, berkas kita yang kita submit ke beasiswa.apdb.kemenko.go.id akan diverifikasi oleh petugas. Pastikan semua berkas kita sudah ada. Karena kalau tidak ada satupun, kita tidak boleh mengikuti kita tidak boleh mengikuti interview. Ketika interview nanti, kita akan diwawancara oleh 3 orang. 2 orang dari profesional disiplin ilmu kita, kemudian 1 orang dari psikologi. Selama wawancara apa aja yang ditanyakan? Sebenarnya random-random aja, banyak beda-beda setiap awardee. Saya kemarin hanya wawancara selama 15 menit, ditanyakan seputar ya background keluarga, kemudian tujuan S2 itu mau ngapain sih, setelah itu apa, value-mu apa, kemudian kenapa LPDP harus memilih kamu. Nah, seperti itu. Tips saya ketika interview ini ya jujur apa adanya gitu. Kemudian sebelum mengikuti interview, coba melihat diri sendiri apakah memang sudah sesuai dengan kriteria APDP atau belum. Nah, tips dan triknya apa? Yang pertama adalah untuk preparation. Yang paling penting dan susah ini adalah kemampuan bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS. Untuk yang keluar negeri seringkali kita tertunda keberangkatannya karena IELTS kita belum memenuhi. Jadi saran saya sebelum apply APDP, pastikan IELTS-nya udah lebih dari 6,5. Kalau untuk ke Inggris, harus lebih dari 7. Itu dulu yang penting untuk dipersiapkan. Nah, kalau yang ingin ke Jepang, Cina, dan Arab, maka dia harus mempunyai sertifikat bahasa di daerah tujuan tersebut. Betul. Kemudian adalah buatlah motivasi letter yang kuat, kemudian rencana studi yang matang, dan buatlah esai sukses terbesar dalam hidupmu dengan baik. Untuk sukses terbesar dalam hidup ini adalah kita tidak harus menjadi juara olimpiade, kita tidak harus macam-macam karena setiap orang memiliki keadaan yang berbeda ya. Jadi ya jika menurut Anda itu adalah sukses terbesar, maka cantumkan aja dan yakinkan kepada pewawancara bahwa memang untuk mencapai itu kita memerlukan effort yang lumayan dan tidak mudah dalam kondisi kita saat ini. Nah, kemudian saat seleksi banyak berlatih menulis esai. Kalau saya kemarin itu baca-baca Kompasiana karena di sana banyak sekali opini-opini dari situ, dan kemudian untuk LGD, Leaderless Group Discussion, banyak-banyak melihat diskusi di YouTube gitu. Nah, untuk interview, percaya diri dan jadi diri sendiri. Tidak usah apa ya istilahnya, nggak usah menipu atau dan lain sebagainya. Pokoknya jadi diri sendiri dan percaya diri.
Nah, bagaimana untuk yang belajar di Indonesia? Tenang, kita juga bisa pergi ke luar negeri, sama seperti Mas Oktaf. Caranya dengan mengikuti konferensi internasional. Nah, seperti kata Mas Oktaf tadi, kalau di UI itu ada lab-lab kan, lab-lab. Nah, kemudian kebetulan saya juga bergabung di lab seperti Mas Oktaf. Ada yang sama itu di lab EGOV dan IR dan di Machine Learning and Computer Vision. Dari situ kita akan membuat paper. Jika paper kita lolos, maka kita akan dibiayai untuk keluar konferensi ke luar negeri. Kemarin saya ke Penang, Malaysia dan ke Yokohama, Jepang. Gimana pendanaannya? Bisa lewat LPDP. LPDP menyediakan dana hingga 15 juta untuk pergi ke luar negeri. Atau kita bisa minta sponsor ke lab tempat kita bergabung. Gitu. Kemudian bagaimana setelah lulus? Jangan khawatir. Setelah lulus kita akan otomatis tergabung dalam organisasi Mata Garuda. Ini organisasi yang menampung alumni-alumni LPDP. Nah, di sini Mata Garuda telah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan terbaik di Indonesia dan juga dengan kementerian-kementerian. Jika ada peluang, maka kita akan diberitahu dan diberi special treatment untuk mengikuti seleksinya. Kemarin sempat bergabung dengan Telkom, Shopee Indonesia, Pemda Daerah Indonesia Timur, dan banyak lainnya. Jadi jangan khawatir untuk karir kita. Karir kita, karena networking-nya bagus, maka kita bisa mendapatkan karir yang bagus juga dengan bergabung dengan Mata Garuda. Nah, sekian. Jadi, nanti untuk materi APDP bisa ditambahkan oleh pemateri selanjutnya, karena beliau juga award di APDP yang sekarang menempuh pendidikan di ITB. Kemudian, dan build your future and build our country with APDP. Selamat bergabung.